Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam komunikasi harmoni. Yang terhormat Ibu Siska Fitriah, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Cyber, Universitas Cyber Asia, serta teman-teman semua yang tentunya kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Tanti Diliana Eka Putri, bersama Kak Amin Lia Yukesti, Kak Kalia Lalita, Kak Ruth Delviana, dan Kak Kaira Melia Chandra. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Cyber yang berjudul Analisis Konflik Komunikasi Antar Pribadi Akibat Salah Tafsir Pesan Digital dalam Grup WhatsApp Mahasiswa. Nah, teman-teman semuanya, di area digital saat ini, komunikasi melalui media pesan instan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. WhatsApp merupakan suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, seringkali muncul kesalahpahaman akibat perbedaan penafsiran terhadap pesan yang disampaikan melalui teks. Nah, maka dari itu, melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana salah tafsir pesan digital dapat memicu konflik komunikasi antar pribadi, faktor-faktor yang melatar belakanginya, dampak yang tertimbun, serta solusi apa yang dapat diterapkan untuk menciptakan komunikasi digital yang lebih baik, efektif, bijak, dan juga harmonis. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika komunikasi, empati, dan literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat di era teknologi saat ini. Baik, untuk mengawali pembahasan, mari kita melihat terlebih dahulu bagaimana perubahan pola komunikasi yang terjadi di era digital saat ini. Slide berikutnya yaitu WhatsApp dari alat pesan menjadi ruang sosial. Jika dahulu komunikasi lebih banyak dilakukan secara tatap muka atau melalui percakapan yang berlangsung secara langsung, kini pola tersebut telah bergeser teman-teman ke komunikasi digital yang tentunya serba cepat dan praktis. Nah, salah satu platform yang sering digunakan yaitu aplikasi WhatsApp. Awalnya, WhatsApp hanya berfungsi sebagai alat tukar-menukar pesan. Namun, saat ini, khususnya di kalangan mahasiswa, WhatsApp telah berkembang menjadi ruang sosial virtual yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari diskusi tugas, penyampaian informasi, koordinasi kegiatan, hingga interaksi sehari-hari. Di balik kemudahan tersebut, tentunya komunikasi melalui teks memiliki keterbatasan karena tidak dapat sepenuhnya menampilkan ekspresi wajah, intonasi suara, maupun bahasa tubuh. Akibatnya, pesan yang disampaikan seringkali ditafsirkan berbeda oleh penerima dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Lalu, mengapa kesalahpahaman dalam komunikasi digital dapat berkembang menjadi konflik antar pribadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat fenomena yang menjadi fokus pembahasan pada slide berikutnya. Setelah memahami bagaimana aplikasi WhatsApp berkembang menjadi ruang sosial digital, selanjutnya kita akan melihat salah satu penyebab utama munculnya kesalahpahaman dalam komunikasi digital. Teman-teman semuanya, dalam komunikasi tatap muka, kita tidak hanya memahami pesan dari kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dari intonasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, serta bahasa tubuh lawan bicara. Unsur-unsur tersebut tentunya membantu kita menangkap maksud dan emosi yang sebenarnya. Namun, ketika komunikasi telah berpindah ke aplikasi WhatsApp, sebagian besar sinyal tersebut menghilang. Kita hanya melihat teks, tanda baca, stiker, atau emoji yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan makna secara utuh. Fenomena ini sering diibaratkan seperti gunung es komunikasi. Apa yang terlihat di layar hanyalah bagian puncaknya, yaitu kata-kata yang tertulis, sementara untuk makna, emosi, niat, dan konteks yang sebenarnya berada di bawah permukaan dan tidak dapat terlihat secara langsung. Akibatnya, pesan yang dimaksud sebagai candaan dapat dianggap sebagai sindiran. Pesan yang bersifat tegas dapat dianggap marah, atau pesan yang netral dapat ditafsirkan secara negatif. Inilah yang menjadi salah satu akar utama terjadinya salah tafsir dan konflik dalam komunikasi digital.
Setelah memahami penyebabnya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana konflik tersebut dapat muncul dalam situasi nyata di grup WhatsApp mahasiswa. Untuk pembahasan tersebut, saya persilakan rekan saya Kak Amin Lia Yukesti untuk melanjutkannya. Terima kasih Kak Tanti Diliana Eka Putri. Untuk memahami dampaknya secara lebih nyata, mari kita masuk ke sebuah kasus yang sering terjadi dalam kehidupan mahasiswa. Misalnya, dalam situasi kelompok presentasi, khususnya pada H-3 sebelum deadline pengumpulan tugas, pada kondisi ini biasanya muncul tekanan akademik yang tinggi, kelelahan, serta tuntutan untuk segera menyelesaikan pekerjaan kelompok. Ketika kondisi psikologi seperti ini bertemu dengan komunikasi berbasis teks di WhatsApp yang tidak menyertakan ekspresi, intonasi, maupun bahasa tubuh, maka potensi terjadinya kesalahpahaman menjadi semakin besar. Kombinasi ini dapat menciptakan bom waktu, konflik yang sewaktu-waktu bisa meledak di dalam komunikasi kelompok. Pada slide ini kita bisa melihat anatomi dari ledakan konflik tersebut melalui tangkapan layar obrolan. Jika kita perhatikan lebih dalam, konflik tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terbentuk secara bertahap melalui proses komunikasi di grup WhatsApp. Pada awalnya terdapat pesan dengan niat yang bersifat asersif, misalnya untuk mengingatkan atau membagi tugas kelompok. Namun karena komunikasi hanya berbentuk teks tanpa adanya intonasi atau ekspresi, pesan tersebut dapat ditafsirkan berbeda oleh penerima. Akibatnya, pesan yang sebenarnya netral atau konstruktif dapat terlihat sebagai sesuatu yang menekan atau bahkan agresif. Perubahan persepsi inilah yang kemudian memicu respon defensif dan pada akhirnya berkembang menjadi saling sindir antar anggota kelompok. Sekarang kita akan membahas mengapa pesan berubah makna di udara. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah karena makna tidak sepenuhnya melekat pada teks, tetapi dibentuk di dalam pikiran penerima pesan. Artinya, setiap individu menafsirkan pesan berdasarkan kondisi emosional, pengalaman, dan situasi psikologis yang sedang dia alami. Dalam komunikasi digital, pesan juga rentan mengalami distorsi. Pertama, gangguan semantik, yaitu ketika pemilihan kata dianggap terlalu tegas atau kurang tepat sehingga menimbulkan kesan berbeda dari maksud awal. Yang kedua, gangguan psikologis seperti kelelahan, tekanan, tugas, atau stres yang membuat seseorang lebih sensitif dalam menerima pesan. Akibatnya, pesan yang sebenarnya tidak bermaksud menyerang dapat berubah makna menjadi serangan pribadi di mata penerima. Inilah yang menjadi salah satu akar utama munculnya konflik dalam komunikasi berbasis teks. Setelah memahami bagaimana pesan dapat berubah makna dalam komunikasi digital, kita dapat melihat bahwa permasalahan ini tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik media yang digunakan. Untuk memperkuat analisis tersebut, kita akan meninjaunya dari sudut pandang teori komunikasi, khususnya Computer Mediated Communication atau CMC, yang menjelaskan bagaimana komunikasi melalui media digital memiliki pola dan dinamika yang berbeda dibandingkan komunikasi tatap muka. Selanjutnya, penjelasan mengenai hal tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Kalia Lalita. Baik, terima kasih Kak Amelia Yukesti. Untuk memperkuat analisis sebelumnya, kita dapat melihat fenomena ini melalui perspektif Computer Mediated Communication atau CMC. Berdasarkan teori ini, komunikasi yang dimediasi oleh komputer atau media digital cenderung menghasilkan respon yang lebih reaktif. Karena interaksi tersebut tidak terjadi secara langsung dan seringkali melewati filter kesopanan yang biasanya terjadi dalam tatap muka. Selain itu, dalam konteks WhatsApp, proses menegur atau memberikan kritik kepada seseorang sebenarnya setara dengan teguran di ruang publik. Hal ini dapat menimbulkan rasa malu atau tekanan sosial pada komunikan. Ditambah lagi, setiap pesan yang dikirim di ruang digital memiliki jejak yang bersifat permanen yang dapat diakses kapanpun. Sehingga hal tersebut dapat memperkuat prasangka atau persepsi negatif. Dari perspektif CMC tadi, kita dapat memahami bahwa karakteristik media digital tidak hanya mempengaruhi cara pesan disampaikan, tetapi juga membentuk perilaku komunikasi si penggunanya. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga tidak bisa dilepaskan dari budaya komunikasi yang berkembang di kalangan mahasiswa.
Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana karakteristik budaya cyber tersebut berperan dalam memperkuat potensi terjadinya miskomunikasi. Fenomena ini sangat lekat dengan budaya cyber mahasiswa saat ini. Dalam komunikasi digital, kita sering mengalami kemiskinan sinyal nonverbal, di mana intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh tidak dapat tersampaikan dengan baik. Akibatnya, banyak mahasiswa yang mengandalkan emoji sebagai pengganti emosi nyata. Kondisi ini juga diperparah dengan belum kuatnya norma atau aturan tidak tertulis mengenai etika berkomunikasi di grup akademik, terutama dalam hal menyampaikan kritik atau menegur seseorang. Hal ini membuat komunikasi di ruang digital menjadi lebih rentan terhadap salah tafsir dan konflik antar individu. Setelah memahami karakteristik budaya cyber mahasiswa, kita dapat melihat bahwa pola komunikasi yang terjadi tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga membentuk alur yang berulang. Dari kondisi tersebut, muncul sebuah pola yang dapat dijelaskan sebagai siklus kerusakan komunikasi digital yang menggambarkan bagaimana sebuah pesan dapat berkembang dari hal sederhana hingga menjadi konflik yang lebih kompleks. Akibat dari beberapa faktor tersebut, terciptalah sebuah siklus kerusakan komunikasi digital yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama dimulai ketika komunikator yang berada dalam kondisi lelah atau tertekan, kemudian mengirimkan pesan yang cenderung bernada menyalahkan. Lalu tahap kedua, pesan tersebut muncul di ruang publik, yaitu grup WhatsApp, sehingga dapat dilihat dan diakses oleh banyak anggota sekaligus. Dan di tahap kritis inilah, komunikan merespon bukan berdasarkan klarifikasi, melainkan berdasarkan ego defensif dan interpretasi emosional masing-masing. Pada titik ini, konflik mulai berkembang dan sulit untuk dikendalikan, karena masing-masing pihak sudah terjebak dalam persepsi negatif terhadap satu sama lain. Siklus ini kemudian dapat terus berulang dan memperburuk dinamika komunikasi dalam kelompok. Setelah melihat bagaimana siklus kerusakan komunikasi digital dapat terjadi secara berulang, kita dapat menyimpulkan bahwa fenomena ini tidak hanya memiliki dampak negatif semata. Untuk memahami gambaran yang lebih seimbang, selanjutnya kita akan melihat bagaimana komunikasi digital sebenarnya memiliki dua sisi yang dapat memberikan dampak berbeda tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dari situ kita bisa lihat bahwa konflik ini bukan hanya berdampak buruk, tapi juga memiliki sisi lain yang bisa diambil pelajarannya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Ruth Delviana. Terima kasih Kak Alia Lelita. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dua sisi komunikasi digital dalam siklus konflik yang telah dijelaskan sebelumnya. Dua sisi pisau komunikasi digital. Siklus konflik ini pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi ia memiliki dampak negatif yang cukup signifikan, seperti memicu ketegangan antara anggota, mengurangi produktivitas, serta memperkuat prasangka dan kesalahpahaman dalam kelompok. Namun di sisi lain, kondisi ini juga memiliki dampak positif yang dapat dijadikan pembelajaran. Krisis komunikasi yang terjadi justru mendorong kelompok untuk melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi yang digunakan, serta membentuk aturan main yang lebih jelas, tertulis, dan terstruktur agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Intervensi darurat strategi manajemen konflik. Baik, setelah kita memahami bagaimana konflik digital terbentuk dan berkembang, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghentikan sebelum semakin meluas. Dalam konteks ini, ketua kelompok atau pihak yang berperan sebagai pengarah komunikasi memiliki peran penting dalam melakukan intervensi darurat. Terdapat 3 langkah utama yang dapat dilakukan. Yang pertama, hentikan sementara seluruh perdebatan berbasis teks untuk memberikan jeda agar emosi tidak semakin meningkat. Dan yang kedua, ubah medium komunikasi dari teks menjadi voice call atau voice note, karena melalui suara kita dapat mengembalikan unsur intonasi dan emosi yang sebelumnya hilang. Dan yang ketiga, arahkan kembali fokus percakapan pada solusi dan menyelesaikan tugas, bukan pada kesalahan atau pihak tertentu.
Langkah-langkah ini penting untuk menurunkan tensi konflik dan mengembalikan komunikasi ke arah yang lebih konstruktif. Seni merangkai pesan ulang atau reframing. Namun intervensi darurat saja tidak cukup untuk mencegah konflik dalam jangka panjang. Kita juga perlu membangun cara komunikasi yang lebih sehat dan berorientasi pada solusi. Oleh karena itu, pada tahapan berikutnya kita akan membahas sebuah pendekatan penting dalam komunikasi, yaitu seni reframing atau merangkai ulang pesan agar lebih asertif, empatik, dan tidak memicu konflik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengubah cara menyampaikan pesan agar tidak menimbulkan konflik melalui konsep reframing. Seperti yang telah terlihat pada contoh di layar, kalimat yang bersifat menyalahkan atau berfokus pada kesalahan di masa lalu dapat memicu reaksi defensif dari lawan bicara. Oleh karena itu, pesan tersebut perlu diubah menjadi kalimat yang lebih asertif dan empatik. Dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada solusi, salah satunya caranya adalah dengan menggunakan kata ganti inklusif seperti kita, sehingga pesan tidak terkesan menyalahkan individu tertentu. Dengan demikian, arah komunikasi tidak lagi berfokus pada kesalahan, tetapi beralih pada penyelesaian masalah secara bersama-sama dan berorientasi ke masa depan. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Kak Kaira Melia Tajarda. Seni merangkai pesan ulang atau reframing. Namun intervensi darurat saja tidak cukup untuk mencegah konflik dalam jangka panjang. Kita juga perlu membangun cara komunikasi yang lebih sehat dan berorientasi pada solusi. Oleh karena itu, pada tahapan berikutnya kita akan membahas sebuah pendekatan penting dalam komunikasi, yaitu seni reframing atau merangkai ulang pesan agar lebih Delviana, pada slide ini dapat disimpulkan bahwa solusi utama untuk mencegah konflik komunikasi di ruang digital adalah meningkatkan literasi emosional digital. Mahasiswa tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami emosional, etika, dan cara berkomunikasi yang tepat di media sosial. Pilar pertama adalah kesadaran konteks dan komunikasi digital. Kita tidak hanya selalu mengetahui kondisi dan perasaan orang lain pada saat membaca pesan. Karena itu, sebelum membalas pesan, kita perlu mengonsumsikan niat baik dari pengirim dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Jika terdapat pesan yang terasa ambigu atau menyinggung, lebih baik adalah melakukan klarifikasi terlebih dahulu daripada langsung beraksi secara emosional. Pada pilar kedua adalah etika medium. Setiap media komunikasi memiliki fungsi yang berbeda-beda, bisa dalam bentuk teguran atau kritik yang bersifat pribadi. Sebaiknya tidak disampaikan di grup karena membuat seseorang merasa dipermalukan. Untuk masalah yang lebih sensitif, lebih baik menggunakan chat pribadi, voice note, atau panggilan suara agar pesan dapat dipahami dengan lebih baik dan tidak menimbulkan konflik. Pilar ketiga adalah kesempatan norma. Setiap kelompok perlu memiliki aturan komunikasi yang jelas seperti pembagian tugas, batas waktu respon, serta menyampaikan kritik dan masukan. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, kondisi kesalahpahaman dapat dikurangi dan kerjasama kelompok menjadi lebih efektif. Melalui 3 pilar tersebut, diharapkan komunikasi dalam ruang cyber dapat berlangsung secara sehat, saling menghargai, dan mendukung terciptanya kerjasama yang lebih baik. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menavigasi aplikasi komunikasi hanyalah syarat teknisi. Namun, memahami etika mengelola empati dan menjaga kejelasan makna adalah kunci kecerdasan antarpribadi di era cyber. Jadi, pesan teks tidak hanya membawa emosi, kitalah yang menyematkan dan lebih baik klarifikasi dibanding mengasumsi. Setelah tadi kami menyimpulkan, kami merekomendasikan agar setiap mahasiswa menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan menghindari kata-kata yang menimbulkan salah persepsi. Serta kita juga harus membiasakan diri untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Selain itu, pembahasan yang lebih sensitif lebih baik menggunakan voice note atau panggilan suara, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik. Dengan komunikasi yang baik, empati, dan etika digital yang tepat, konflik diminimalkan dan kerjasama dalam kelompok menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang telah kami sampaikan telah menambah wawasan kita semua pentingnya komunikasi yang baik di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam komunikasi, harmoni. Terima kasih.